Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Faya ahbaballah wa ahbab rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kita melangsungkan kembali rutinitas dan juga aktivitas kita seperti biasanya. Seperti hari-hari sebelumnya, tepatnya pada hari Sabtu dan Ahad setiap pekan, mengkaji kitab yang berjudul An-Nahwu At-Tatbiqi. Ya, nah, nahwu yang sifatnya adalah implementasi ya atau pengaplikasian ilmu nahwu di dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi, dan tentunya nanti mungkin beberapa dihadirkan syair-syair Arabi. Tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, usul hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita masih dalam bingkai pembahasan isim mutsanna dan isim yang diikutkan i'rabnya mirip seperti musanna, yang disebut dengan apa? Mulhaq bil musanna. Nah, sekarang agenda kita pagi hari ini yaitu praktek. Maka subbab kali ini adalah tatbiqat. Tatbiqatun 'alal musanna wal mulhaqi bihi, yaitu aplikasi atau pengaplikasian terapan implementasi atas isim musanna dan juga mulhaq kepada musanna. Dan ada dua tatbiq di sini, ya, ada dua sarana praktik, ya. Sarana praktik yang pertama adalah at-tatbiqu al-awwalu, mujabun anhu. Mujabun anhu terdapat jawabannya, sedangkan nanti tatbiq yang kedua, asani, tidak ada jawabannya. Baik, teman-teman semua. Perintahnya istakhrij. Istakhrij, keluarkanlah al-musanna, isim musanna, wal mulhaqa, dan juga isim yang i'rabnya diikutkan sama seperti dengan musanna, mimma yali, berikut ini. Kemudian kita disuruh mengi'rab keduanya. Baik mengi'rab isim musanna itu sendiri yang terpenuhi syarat-syarat musanna, atau kita mengi'rab isim yang i'rabnya sama seperti apa? I'rabnya isim musanna. Berarti kan dia isim yang tidak terpenuhi apa? Syarat-syarat musanna, namun i'rabnya diikutkan layaknya apa? Isim musanna. Baik. Yang pertama, silahkan dibaca. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi ayat 80. Nah, silahkan. Izin Pak Ustadz. Iya, boleh. Siapa ya? Saya atau yang tadi? Oke, baik. Iya, ibu dulu, silahkan. Bismillah. Qala ta'ala fakana abawahu mu'minaini. Abawahu ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun li'annahu musanna wa huwa mudhaf.
wal ha'u dhamirun dhamirun mustasil mabniun alal domi fi mahali jarin mudofun ilaih. Mu'minaini khabarun kana mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu musanna. Nah, ya. Berarti dalam kalimat fakana abawahu mu'mina ini ada dua isim musanna ya, ada dua isim musanna. Yang pertama abawa, kemudian ada mu'minaini. Nah ya, abawahu itu isim musanna. Padahal isim musanna itu dia diakhiri alif dan nun. Tapi kenapa abawahu nunnya nggak ada? Alasannya? Karena dia menjadi mudhof bersambung dengan pahu domir. Iya, betul sekali ya. Barakallahu fiik. Karena isim musanna itu ketika diidofahkan, nunnya pun hilang. Ya, nunnya harus hilang. Nah, baik kita masuk ke yang kedua. Silakan dibaca. Siapa yang mau gantian? أنا أستاذ نجاح. Nah, قال تعالى وما أصابكم يوم التقى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الجمعان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ya betul. Al-jam'ani karena dia diakhiri alif dan nun, terlihat sudah ciri dari musannanya. Dan i'rabnya al-jam'ani di sana dia sebagai fa'il marfu. Fa'il yang rofa ya. Karena memang tanda rofanya isim musanna itu dengan apa? Dengan Alif. iya, dengan alif. Nah, sebagaimana dikatakan di sini wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rofanya itu apa? Alif li'annahu musanna karena dia adalah musanna. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk yang ketiga. Silakan. Ada yang mau baca? Ana Ustaz. Nah, boleh Pak. Fadhal, silakan. Qala ta'ala wa ba'atsna minhumun wa ba'atsna minhumusna asyara nakiba Nah. isnai maqulum bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'i li'annahu Al-ya'u. Afwan. al-ya'u Al-ya'u. al-ya'u innahu mulhaqu bil musanna asyara labdul mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Naam ya. Baik, tadi dibaca wa ba'atsna minhu musnai. Langsung masuk ya. Minhu musnai. Karena kalau kita putus bacanya isnai. Dua. Begitu ya. Asalnya itu adalah isnaini. Isnaini. Asalnya apa? Isnaini. Nunnya hilang kenapa? Karena dia diidofahkan kepada asyara. Asyara nggak akan berubah bentuknya. Karena dia apa? Mabni. Nah ya. Sedangkan isnai dia itu mu'rab. Nah ya. Dia mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Karena dia adalah angka dua. Gitu. Nah ya. Dan di sana dia nasab, tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya. Barakallahu fik. Kita lanjut yang keempat.
Silakan. Kalau nggak ada saya lagi Ustaz. Nah, boleh Pak, silakan. Qala ta'ala imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin kilahuma kil kilahuma kila maktubun ala ahaduhuma marfuun wa alamatu rab'ihi al alif al alifu di annahu mulhaqo bil Mulhakun. musanna Afwan, mulhakun. ya. Li annahu mulhaqun bil musanna wa huwa mudofun huma domirun mutasilun mabniun fi mahalli jarin man mudofun Mu- ilaih. Baik ya. Nah, nah, di sini lafal musanna atau yang diikutkan dengan lafal musanna itu adalah lafal kila. Dan kila di sini setelahnya ada domir. Saat kita kemarin membahas kila, ada berapa model kila itu? Dua, ya kan? Nah, ada yang bisa menjelaskan secara ringkas saja? Kemarin kita telah mempelajari pembahasan kila itu, ya. Nah, kila. Nah, oke. Kilta. Iya. Nah, ya. Kalau bentuknya seperti ini, kilahuma, dia setelah isim zohir begitu, nanti kila di i'rab sebagai apa? Taukid maknawi. Ya, taukid maknawi. Nah, ini yang kedua variasinya. Kalau dia didofahkan kepada isim zohir, maka dia di i'rab seperti i'rabnya isim maksur dengan harokat muqaddarah ya di atas alif karena diberikan uzur. Difahami ya? Terkait variasi kila itu. Kalau di sini kilanya dia disandarkan kepada domir, bukan kepada isim zahir. Nah, coba kita baca lagi kalimat berikutnya yang kelima. Silahkan dibaca.
Ya, saya coba kalau nggak ada lagi, Pak Ustadz. Iya, nah. Silakan, Bu. Qala ta'ala wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Al-bahraini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Iya, nah ya. Al-Bahraini. Nah, di sini kita langsung bisa melihat ketika membaca ayat ini, sebab ada ya sukun dan sebelum ya sukunnya itu fathah dan setelah ya sukunnya itu apa? Kasroh. Nun itu ya. Nah, menandakan dia adalah isim mutsanna. Nah, ketika dia ada ya sukun berarti nasab atau jer. Kalau jer nggak mungkin karena nggak ada huruf jer. Atau dia tidak menjadi apa namanya? Di sini jadi apa dia nih? Mudhof ilaih ya. Nah, dia majrur. Majrur. Nasab yang tidak di sini. Nasab, dia tidak nasab melainkan majrur. Majrurnya bukan karena huruf jar, tetapi karena dia menjadi mudhof ilaihnya baina. Baik. Ya. Nah, baik. Kita lihat yang keenam. Qala ta'ala. Silakan dibaca lagi. Kalau nggak ada saya Ustadz lagi ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Ustadz. Boleh, boleh. Nah, Qala ta'ala wa ammal jidaru fakana li gulamaini ba yatimain gulamaini ismun majrurun billami wa alamatu wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna yatimaini na'at bihuruf bi bi na na'at majrurun wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna. ya. Yatimaini na'tun. Na'tun. Majrurun. Wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu musanna. Oke. Lanjut nomor 7. Silakan dibaca. Itu yang mau? Izin Ustaz. Boleh Afat. Bu, silakan. Nah, ya, silakan Om. Hadisun as-sunnat Udah. ba'atun hurum. Isna. Nama dia tadi? As-sanatu. Oh, As-sanatu. as-sanatu. As-sanatu dulu Ustaz, tapi nggak ada di situ. Ini ada Bu. As-sanatu ithna asyara syahran. As-sanatusna. Oh, as-sanatu isna asyara syahran. Minha arba'atun hurum. Yang bawahnya Ustaz, isna khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaqun bil musanna asyara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Iya, nah di sini lafal musannanya atau lafal mulhaq bil musannanya adalah lafal isna. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-sanatu isna asyara syahron, ya. Dalam setahun itu ada 12 bulan, minha di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Baik. Nah, lafal isna di sini dia menjadi khobar yang di rofa, ya. Nah, karena dia ini adalah mudhof, ya, maksudnya disandarkan kepada asyara, maka nunnya hilang karena asalnya itu adalah ithnani.
Nah, ini kan ketika rofa, ithnani diakhiri alif dan nun. Nah, karena dia mudhaf, maka nunnya hilang. Begitu. Nah, ketika dikatakan dia di sini sebagai khobar bagi siapa sekarang? Ithna di sini Hasan. khobar untuk siapa? Asanatu. As-sanatu sahih, betul ya. Nah, lanjut yang ke-9. 7 belum Ustaz. Hmm? Nomor 7 Oh, belum. yang ke-7 kelewat, 6 ya. Silakan yang Oh, ke-7. tadi Umi salah Iya. baca. Berarti Umi dulu. Iya, baik, silakan Om. Qala ta'ala wa rafa'a abawaihi 'alal arsh. Abawaihi maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baik, barakallahu fiik. Abawaihi, ya kan? Abawaihi karena dia ada ya sukunnya menandakan dia mansub atau bisa juga majrur. Nah, ya. Tapi karena sebelumnya adalah fiil yang aktif, yang maklum, ya. Apalagi fiilnya itu muta'addi, butuh kepada objek, maka jelas abawaihi menjadi apa? Objeknya disebut maf'ul bih. Dan i'rabnya abawaihi di situ maf'ul bih mansub, ya dinasab, wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena dia musanna dan dia mudhaf. Mudhaf kepada apa? Ha. Ha di situ adalah domir muttasil yang bersambung dan mabni tentunya ya alal kasri pada mahal apa? Mahal jer haknya itu ya sebagai mudhaf ilaih. Sekarang nomor terakhir yang ke-9. Ustaz izin dulu tanya, boleh? Boleh silakan. Enggak, tadi yang isna yang ketika dia menjadi khobar kan harusnya marfu ya. Kenapa di situ isna kok nasab ya Ustaz? Enggak. Ini dia Ayo. kan lafal mulhaq dia, Bu. Dia ini disebutnya apa? Mulhaq bil musanna. Dia bukan musanna, tapi dia isim yang i'rabnya diikutkan dengan musanna. Kenapa demikian? Karena memang ketika rofa ini dia ya diakhiri alif dan nun. Layaknya isim musanna ketika rofa. Terus Ya, kenapa nunnya hilang? Nah, kenapa nunnya hilang? Nunnya hilang itu karena dia disandarkan atau menjadi mudhof. Jadi isim musanna baik ketika rofa yang diakhiri alif dan nun maupun ketika nasab atau jer ya ketika apa diakhiri ya dan nun. Nah, saat dia diidofahkan baik kepada domir maupun diidofahkan kepada isim zohir, nunnya dihilangkan semuanya. Yang rofa nanti ya tersisa alif saja, gitu ya kan? Nah, ketika nasab dan jer ya tersisa ya saja. Nah, ya seperti itu. Aturannya memang begitu ya Ustaz? Ya, aturannya memang begitu. Siap. Kita telah baca kemarin kalau yang kemarin telah menyimak rekaman ya. Nah, di Belum sini Ustaz dia. afwan, jadi nggak tahu. Pantasan ya. Iya, belum Nah, afwan. Jadi berapa kali pertemuan nggak datang. Lagi iya, riwah nah. Ustaz. Mau pindah Padang. Iya. Oh, Balik Masya Allah. kampung. Masya Allah. Nanti Semoga bahasa Allah obok juga ke Ustaz. Bahasa obok. Insya Allah. Amin, Bu. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, nah di sini ya tanbih ya. Nah, tanbih saya ulangi sedikit. Tuhzafu an-nunu. Nun itu dihapus ya pada isim musanna atau bahkan nanti ketika kita membahas jamak mudzakkar salim yang diakhiri nun juga sama dia. Minal musanna inda idofatihi. Nah, nun yang musanna itu baik ketika rofa maupun nasab jer ya dihapus ketika mengidofahkan si musanna tersebut. Contohnya hadzani kitaba Muhammadin. Kitaba ini kan asalnya kitabani gitu. Nah, ya. Kemudian juga qara'tu kitabai Muhammadin. Kitabai asalnya kitabaini. Keadaan isim musanna ketiga apa? Ketika nasab.
Oh, ya, ketika roh. ketika nasab. Ketika Ketika nasab nasab. dong kitabah ini ya. Ah, ah, Kenapa kitabah ini nasab? Karena dia jadi maf'ul bihnya qara'tu. Qara'tu kan fi'il fa'il. Fi'ilnya butuh ah. objek gitu. Nah, ya, saya membaca. Baca apa? Dua buku. Dua buku bahasa Arabnya apa? Kitabani ketika Sabani. rofa. Ya, Mm-mm. ketika nasab alifnya diganti ya sukun jadinya kitabaini. Namun karena kita menyandarkan dua buku ini kepada Muhammad maka nunnya dihilangkan. Jadilah qara'tu kitabai Muhammadin Ya. seperti itu. Nah, ya. Alhamdulillah, terang benderang, Ustaz. Masya Allah. Baik. Apa alasan nun pada musanna itu dihilangkan? Ingat ya, bahwasanya nun asal nun pada isim musanna ya maupun asal nun pada jamak muzakkar salim itu adalah iwadun anit tanwini ya. Nun ya yang ada di akhir musanna maupun di akhir jamak muzakkar salim itu disebutnya adalah iwadun ya anit tanwin. Nah, ya, iwadun anit tanwini yaitu apa? Sebagai ini ganti dia. Ganti dari tanwin. Iwat Begitu itu ya. artinya tanwin ya, Ustaz? Iwat itu. Bukan. Iwat itu artinya apa? Pengganti. Pengganti. Ya, Kan makanya ada mat ditajwid. iwat itu ya. Berarti di Nah, sini. iya. Nah, itu juga pengaruh juga itu kan mat iwat. Mat iwat itu apa? Iwat artinya apa? Mengganti begitu ya. Nah, mengganti apa menjadi huruf mat dibaca panjang begitu. Iya. Padahal apanya ada tanwin di itu fathatain begitu ya. Nah itu pembahasan tajwid tapi ya. Tapi iwat ini Kalau beda dengan badal ya, Ustaz. Badal beda kan ganti juga. beda ya. Nah, kalau badal itu adalah kedudukan. Nah, iwat di sini adalah istilah bahasa Arab saja. Ya. Kalau belajar qiraat itu ada ibdal, di badal, di ibdal ya gitu. Iya, itu apa namanya? Perspektif ilmu qiraat berbeda dengan apa namanya? Nahwu. Walaupun dalam satu sisi nanti ada beberapa keadaan ya diksi atau pemahaman nahwu ini dibutuhkan dalam qiraat. Nah, ya. Tapi di sini kita sendirikan dulu. Nah, bahwasanya dia nun yang ada di akhir musanna itu sebutannya adalah iwadun anit tanwin. Iwad itu adalah ganti, tanwin ya tanwin. Ini gitu ya. Nah, layaknya isim yang bertanwin, isim nakiroh ya kan, diidofahkan dia, maka tanwinnya harus hilang. Tanwinnya apa? Harus hilang. Kenapa tanwinnya harus hilang pada mudhof? Nah, sudah saya jelaskan sebagaimana saya kutip dari kitab Asrarul Arabiyah di grup ya. Nanti bisa dilihat. Sudah, Ustaz, karena belum selesai kata itu. Nah, ya. Nah, kurang lebih singkatnya seperti itu ya. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Wa iyyakum jami'an. Nah, masih ada lagi terakhir yang ke-10 ini. Silakan, coba. Hadis. Idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima fakilahuma min ahlin nar. Ya. Ada dua di sini. Ya, ada dua yang akan kita bahas. Ada al-muslimani dan ada kilahuma. Nah, ya. Kita lihat di sini al-muslimani dia tentunya rofa ya karena diakhiri alif dan nun, namun kedudukan rofanya itu sebagai apa? Nah, di sini kita dapati fa'ilun. Fa'il itu kan i'rabnya rofa, kita sebut ya marfu'un yang dirofa. Dan apa tanda rofanya? Wa alamatu rafihi al-alifu. Jelas tanda rofanya adalah alif. Kenapa? Karena dia musanna. Ya. Sayfaihima. Wah, ini ternyata juga sama ini musanna juga. Isim majrur. Wa alamatu jarihi al-ya. Dan tanda jarnya ya. Karena dia ada ya sukun. Menandakan dia apa? Menandakan dia kalau nggak majrur ya mansub. Tapi di situ udah pasti majrur. Majrur karena huruf jar. Karena dia bersambung dengan huruf ba. Ba itu huruf jar.
Itu ya. Nah, dan musanna wa huwa mudhaf dan dia mudhaf ya. Huma disitulah menjadi apa? Domir muttasil mabni fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Kilahuma ada lafal kila. Kila ini mulhaq ya, mulhaq bil musanna. Nah, tapi lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik di situ. Ternyata kila di situ sebagai apa? Mubtada. Nah, ya, mubtada. Berarti kan rofa dia, mubtada marfu'un. Wa alamatu rafihi al alif, tanda rofanya adalah alif karena dia mulhaq bil musanna. Ingat, dia mulhaq bil musanna bukan musanna. Begitu. Yang namanya mulhaq bil musanna dia bukan musanna. Apa spesialnya dia? Spesial dia i'rabnya ngikut sama musanna. Itu ya. Wa huwa mudhaf. Humanya di situ domir mutasil mabni fi mahalli jarim sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Baik. Ustaz tanya kalau pakilahuma apanya itu sebagai apa Ustaz? Huruf apa huruf? Ustaz, ada kedudukan nggak di sana? Ada dong. Ada. Nah, jadi apa itu? Nanti kita akan pelajari itu. Ya, terkait pembahasan huruf fa di sana. Jadi fa di sini ada atof, ya. Ada dia sebagai huruf jawab. Nah, kira-kira dia sebagai apa tuh? Huruf jawab karena ada iza sebelumnya. Nah, iza itu huruf syarat apabila gitu kan. Jika misalkan dalam bahasa Indonesia, jika saya begini, itu kalimatnya udah sempurna belum? Belum. Nah, jika saya menjadi guru, udah stop di situ. Udah sempurna belum kalimatnya? Padahal sudah tersusun dari berapa kata itu. Jika saya menjadi guru, udah 4, lebih dari 2. Begitu. Meskipun ada subjek predikat, tapi karena ada lafal jika, ini kita masih berbicara bahasa Indonesia. Ya, maka dia membutuhkan apa namanya? Kalimat Tambah. jawab dari jika itu. Kalimat jawab dari jika itu. Agar dia bisa menjadi sempurna. Maka di sini kalau dalam bahasa Arab ada huruf jawab namanya itu fa di sini ya. Maka artinya. Nah, Nah, ya. Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Nah, di sini kita dapati ada tatbik yang kedua. Yutlabul jawabu anhu. Penulis tidak menyediakan jawaban. Nah, istakhrij al-musanna wal mulhaq bihi mimma yali, ya kemudian i'rab keduanya. Kemudian i'rablah keduanya ya, a'rib. Teman-teman ini bisa menjadi sarana latihan. Ya, baik. Kita lihat ada berapa nomor nih. Banyak apa sedikit. Wah, lumayan ya. 16. Baik, kita cicil dulu. Kita cicil dulu. Mungkin 5 nomor ini. Kita praktekkan ada berapa orang. Orangnya ada banyak sih, 12. Ini pada mau ngomong semua apa enggak? Yang mau aja Ustaz. Mau Pak Ustadz. Oke, baik. Karena nanti apa namanya ya, kita akan sisakan nanti untuk teman-teman kerjakan sendiri mandiri. Nah, ya. Nomor 1, qala ta'ala, wa ma yastawil bahrani. Baik. Mana isim musanna atau mulhaq dengan musananya dalam Bahroni. ayat ini? Al-Bahroni. Al-Bahrani. Coba di i'rab. Al-Bahrani jadi apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Betul sekali, ya. Kemudian yang kedua, qala ta'ala, wa huwa alladhi marajal bahraini. Nah, al-bahraini. Ada marajal. Ayo. Silakan di Mudhaf i'rab ilaih. al-bahraini. Mudhaf ilaih. Kenapa mudhaf ilaih? Maroja. Ya, Ustaz. Alladhi. Kenapa mudhaf ilaih? Karena Apa? Maf'ul bihi. Nah, dia maf'ul bih. Maf'ul bih, Maraja itu fi'il.
Oh, Ya. iya. Kalau dia mudhof ilaih, maroja, isim Isim. dong. Nah, menjadi pertanyaan, kalau dia isim, apa penyebab fathahnya? Sedangkan sebelumnya alazi, isim mausul. Sebelumnya lagi huwa, gitu ya. Nah, Ya Ustaz. baik. Jadi apa? Al-Bahro ini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Nah, coba di i'rab lengkap. Al-Bahro ini maf'ulun bih, maf'ulun bih mansubun biyai li'annahu ismun musanna. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, gitu. Wa al-Bahro ini maf'ulun bih wa alamatun al-Bahro ini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u Wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-ya'u di annahu musanna. Betul, Ustaz. iya. Nah, sahih. Baik, yang ketiga. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Al-bahraini lagi. Nah, baru yang al-bahraini di sini dia sebagai apa? Mudhaf ilaih, ya kan? Majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Baik, tersisa nomor 4, nah ya, sampai nomor 16. Teman-teman bisa kerjakan, ya, yang punya bukunya langsung kerjakan di buku atau di kertas, begitu lebih baik di kertas. Ambil isim musannahnya saja, tidak perlu mengirob seluruh katanya, enggak. Ya, ambil isim musannahnya saja atau isim yang mulhaq dengan musanna, kemudian di i'rab dengan kaidah i'rab yang berlaku yang telah kita pelajari dan pahami bersama. Baik, mungkin cukup sekian dulu pagi hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas jamak mudzakkar salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاكم الله خيرا حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. وإياكم جميعا.